Sejumlah klub papan tengah Eropa pernah menunjukkan tajinya dan tampil mengejutkan. Beberapa di antaranya bahkan mengorbitkan pemain-pemain hebat. Sayang, keputusan dalam menjual pemain-pemain terbaiknya berdampak dengan penurunan performa mereka. Cetak Gol akan merangkumnya sebagai berikut. Leicester City. Mengawali ulasan ini ada klub Premier League yakni Leicester City. Di musim 2015-2016, Leicester City pernah tampil mengejutkan dengan menorehkan prestasi yang luar biasa. Klub yang berjuluk The Fox ini keluar sebagai juara Premier League untuk pertama kalinya. Saat itu Leicester City yang masih ditukangi oleh Claudio Ranieri mampu mengumpulkan 81 poin. Dalam perjalanannya mereka cuma kalah sebanyak 3 laga saja. 3 kekalahan tersebut didapatkan ketika berhadapan dengan Arsenal 2 kali dan Liverpool 1 kali. Selain tampil ganas, skuad yang dibesut oleh Claudio Ranieri ini juga mampu mengalahkan klub-klub penguasa Premier League, termasuk Liverpool, Chelsea, dan Manchester City. Saat itu, The Fox bisa dibilang gak dihuni dengan pemain-pemain yang berlabel bintang. Akan tetapi mereka mampu berbicara banyak di atas lapangan. Leicester mampu mengorbitkan pemain-pemain biasa menjadi pemain kelas top, mulai dari N'Golo Kante, Ben Chilwell, Riyad Mahrez, Matty James, sampai Danny Drinkwater. Sayangnya setelah berhasil keluar sebagai juara, Leicester City justru menjual pemain-pemain top mereka. Sebagian dari pemain tersebut juga berniat untuk hijrah ke klub yang lebih besar. Sebagai contoh ada bintang Prancis N'Golo Kante. Baru beberapa bulan merayakan gelar juara, Leicester City sudah melepas Kante ke klub Premier League lainnya yakni Chelsea. Kante diboyong ke Stamford Bridge dengan mahar sebesar 36 juta euro. Setelah menjualnya ke Chelsea, Kante justru berhasil membawa skuad The Blues keluar sebagai juara Premier League. Leicester City yang berstatus sebagai juara bertahan gagal mempertahankan performanya. Mereka cuma finish di posisi 12 dengan perolehan 44 poin. Tottenham Hotspur. Berikutnya masih dari klub Premier League lainnya yakni Tottenham Hotspur. Walaupun sudah lama puasa gelar, tapi The Lily White pernah dihuni oleh pemain-pemain jempolan, mulai dari Luka Modric sampai Gareth Bale. Meskipun tampil apik dan mencetak banyak gol, tapi The Lily White malah menjual kedua pemain tersebut ke Real Madrid. Sebelumnya di tahun 2007, Tottenham Hotspur berhasil mendaratkan Gareth Bale. Dia diboyong dari Southampton dengan mahar sebesar 14 juta euro. Selama membela The Lily White, Gareth Bale sudah memainkan 237 pertandingan. Dalam catatan panjang itu, Gareth Bale berhasil sumbangkan 72 gol serta 61 assist. 1 tahun setelah kedatangan Gareth Bale, The Lily White kembali mendaratkan satu pemain jempolan. Kali ini ada gelandang asal Kroasia yakni Luka Modric. Dia diboyong dari Dinamo Zagreb dengan mahar sebesar 22 juta euro. Selama 3 musim di skuad The Lily White, Modric sudah memainkan 160 laga dan sukses mencetak 17 gol. Meskipun tampil ciamik di lini tengah, tapi The Lily White juga memutuskan untuk melepas Luka Modric. Pemain yang nantinya meraih Ballon d'Or ini dilepas ke klub raksasa La Liga yakni Real Madrid. Di tahun berikutnya, lagi-lagi Tottenham Hotspur melego satu pemainnya. Kali ini giliran Gareth Bale yang menjadi korbannya. Serupa dengan Luka Modric, Tottenham Hotspur juga melepas Bale ke Real Madrid. Berseragam El Real, keduanya justru berhasil mempersembahkan banyak trofi juara. Berbeda dengan saat masih berseragam Tottenham Hotspur di mana mereka belum membawa pulang satupun trofi juara. FC Schalke. Kemudian ada klub Bundesliga Jerman yakni FC Schalke. Klub yang bermarkas di Veltins Arena ini pernah dihuni dengan banyak pemain-pemain top, mulai dari Manuel Neuer, Joel Matip, Thilo Kehrer, sampai Leon Goretzka. Sayangnya pemain-pemain hebat tersebut dijual oleh FC Schalke. Sebagai contoh, di tahun 2011 Schalke melepas penjaga gawang andalan mereka yakni Manuel Neuer. Neuer sendiri dilego ke klub musuhnya yakni Bayern Munchen. Saat itu Neuer diboyong dengan mahar sebesar 30 juta euro. Padahal Neuer sendiri tampil apik di bawah mister gawang Schalke. 5 tahun membela Schalke, Neuer sudah memainkan 203 pertandingan. Dari 203 laga tersebut, Neuer berhasil menorehkan 80 clean sheet di berbagai ajang kompetisi. Selain Neuer, Schalke juga pernah melepas pemain-pemain yang berlabel bintang lainnya.
mulai dari Thilo Kehrer, Ivan Rakitic, Julian Draxler, sampai Mesut Ozil. Seandainya pemain tersebut masih bisa bertahan, bisa saja Schalke keluar sebagai juara, bukan terdegradasi seperti saat ini. Sebagai informasi, Schalke harus memulai musim di kasta kedua di musim depan. Di musim 2020-2021 kemarin, mereka cuma mengumpulkan 16 poin saja. Bayer Leverkusen. Berikutnya masih dari klub Bundesliga Jerman yakni Bayer Leverkusen. Klub yang berjuluk Werkself ini pernah menunjukkan tajinya sebagai klub jempolan Eropa. Bermarkas di Bay Arena, Bayer Leverkusen sering tampil konsisten di papan atas Bundesliga. Nggak jarang Leverkusen sering jadi pesaing Bayern Munchen dan Borussia Dortmund. Siapa sangka kalau Bayer Leverkusen pernah dihuni oleh pemain-pemain kelas atas, mulai dari Son Heung-min, Arturo Vidal, Toni Kroos, sampai Bernd Leno. Sayangnya Bayer Leverkusen banyak menjual pemain-pemain tersebut. Sebagai contoh, mereka menjual si bengal Arturo Vidal ke Juventus saat dia masih bagus-bagusnya. Leverkusen melepas Vidal dengan mahar sebesar 12 juta euro. Walaupun gak memberikan satupun trofi juara, gelandang asal Chile ini tampil apik di lini tengah Leverkusen. 3 musim membela Leverkusen, Vidal sudah memainkan 144 laga di berbagai kompetisi. Sementara itu, setelah dia pindah, Vidal yang baru semusim di Juventus sudah mempersembahkan trofi juara untuk skuad si Nyonya Tua, mulai dari trofi Serie A sampai Supercoppa Italia. Seandainya Leverkusen gak melego pemain bintangnya, bisa saja mereka tampil sebagai penantang juara. Sayang, dalam 5 musim terakhirnya, Bayer Leverkusen selalu gagal finish di posisi 3 besar. Southampton. Menutup ulasan ini ada klub Premier League yakni Southampton. Walaupun menyandang status sebagai klub legendaris Premier League, prestasi Southampton bisa dibilang sangat buruk. Klub yang berjuluk The Saint ini belum pernah meraih satupun trofi Premier League. Sejak pertama kali klub didirikan, Southampton cuma mampu memenangkan 1 trofi besar saja yakni FA Cup. Trofi FA Cup itu pun diraih pada musim 1975-1976. Walaupun begitu, Southampton pernah mengorbitkan pemain-pemain jebolan akademi yang saat ini membela klub elit Eropa, mulai dari Luke Shaw, Gareth Bale, sampai Adam Lallana. Pada tahun 2007, Bale yang tampil cukup apik justru dijual ke Tottenham Hotspur. Saat itu, Gareth Bale dilego dengan mahar sebesar 14 juta euro. Selain itu, ada Luke Shaw yang juga dilego ke Manchester United. Saat itu, Shaw dijual dengan mahar 37 juta euro. Bersama skuad Setan Merah, Shaw akhirnya tampil cukup menjanjikan walaupun sering cedera. Meskipun berposisi sebagai pemain bertahan, Shaw kerap membantu menggedor pertahanan tim lawan. Hasilnya, Shaw bisa menyumbangkan 3 gol serta 17 assist di skuad The Red Devils. Itulah sejumlah klub yang menjual banyak pemain-pemain hebatnya. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka mampu bangkit dan bisa memberikan kejutan lagi? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.